Sumiati Ayu Anggraini dari kelas M217 dengan nomor urut 11 akan memaparkan salah satu materi permasalahan lingkungan, yaitu polusi. Hidup di bumi tidak lagi bisa bebas dari polusi. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan polusi sebagai pengotoran atau pencemaran. Bentuk polusi cukup beragam saat ini, mulai dari polusi udara, polusi air, polusi tanah, serta polusi suara. Semua polusi membawa dampak yang kurang baik. Polusi udara misalnya, selain dapat memicu masalah kesehatan paru-paru, juga dapat meningkatkan risiko glaukoma yang dapat berakibat kebutaan. Polusi udara adalah pencemaran pada udara dengan hadirnya berbagai pencemar di luar ambang batas. Sebuah jurnal yang diterbitkan LAPAN menyebutkan beberapa pencemar tersebut memiliki unsur kimia CO, NO, SO, dan SPM, dan berbagai logam berat seperti timbal. Secara global, penyumbang pencemaran udara berasal dari sektor transportasi. Dampak polusi udara. Penelitian yang termuat dalam jurnal investigatif ophthalmology dan visual scientific menyebutkan orang-orang yang sering terpapar polusi udara memiliki peningkatan sebanyak 6% untuk mengalami glaukoma. Dikutip laman Antara News, glaukoma dapat menyebabkan kebutaan permanen. Artinya, kebutaan ini tidak dapat lagi disembuhkan. Penyebab paling umum yaitu terjadi penumpukan tekanan cairan di mata, lalu membuat kerusakan saraf optik yang menghubungkan mata ke otak. Selain itu, polusi ini juga dapat mempengaruhi produktivitas seseorang. Akibat jangka panjangnya, dapat mengakibatkan kerugian ekonomi dan munculnya permasalahan sosial ekonomi keluarga dan masyarakat. Laman WHO mengungkapkan, kehidupan manusia saat ini telah dikungkung dengan pencemaran udara dari berbagai arah. Kabut asap dari alat transportasi telah memenuhi ruang udara untuk bernapas. Ditambah lagi, muncul pencemaran dari rumah tangga seperti asap rokok hingga pembakaran sampah. WHO mencatat kematian dini akibat polusi udara mencapai 7 juta kasus per tahun. Kematian tersebut dampak dari penyakit udara melalui stroke, penyakit jantung, penyakit paru, serta kanker paru-paru dan infeksi saluran pernapasan akut. Sementara itu, bahan pencemar udara dapat masuk ke tubuh lewat 3 cara, yaitu inhalasi, ingestasi, dan penetrasi kulit. Inhalasi yaitu masuknya bahan pencemar lewat sistem pernapasan. Ingestasi yaitu masuknya bahan pencemar ke saluran pencernaan atau ingestasi. Terakhir, bahan pencemar udara dapat pula masuk ke tubuh lewat pori-pori kulit. Pintu-pintu masuk inilah yang membuat pencemaran udara sangat berbahaya. Bahkan, dampak buruk polusi udara berbahaya pula bagi kehidupan hewan atau fauna. Dosis tinggi paparan bahan pencemar udara dapat mengakibatkan gejala paralisis sistem saraf dan konvolusi pada hewan. Ingestasi yaitu masuknya bahan pencemar ke saluran pencernaan atau ingestasi. Terakhir, bahan pencemar udara dapat pula masuk ke tubuh lewat pori-pori kulit. Pintu-pintu masuk inilah yang membuat pencemaran udara sangat berbahaya. Bahkan, dampak buruk polusi udara berbahaya pula bagi kehidupan hewan atau fauna. Dosis tinggi paparan bahan pencemar udara dapat mengakibatkan gejala paralisis sistem saraf dan konvolusi pada hewan. Dan tikus yang terpapar zat NO dengan dosis 2500 ppm mampu membuatnya kehilangan kesadaran 6-7 menit. Penanganan polusi udara. Polusi udara adalah masalah lingkungan yang nyata. Banyak negara telah menyatakan perang untuk melawan polusi ini dan menekan peningkatan pemanasan global. Misalnya, kendaraan atau alat transportasi berbahan bahan bakar fosil perlahan mulai digantikan dengan yang bertenaga listrik. Di samping itu,
Peningkatan kesadaran menghijaukan kembali bumi dengan menanam pohon telah dilakukan sebagai paru-paru dunia, dan saat ini mulai diteliti kemungkinan penggunaan nulir sebagai salah satu cara menangani pencemaran udara. Laman Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN menuliskan, teknologi nuklir dapat menjadi energi bersih selain dari sumber energi terbarukan. Teknik nuklir dapat dipakai dalam mengidentifikasi karakter dan sumber pencemaran udara.